Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin atau ada beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya puasa. Kurang lebih dapat kita jabarkan bahwasanya yang membatalkan puasa itu ada dua, dalam arti batal puasanya dan batal dalam hal pahalanya. Yang pertama, hal yang membatalkan pahala puasa, artinya orang itu tetap puasanya sah, namun pahala yang didapatkan tidak ada. Kurang lebih ada 6 hal yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya pahala puasa kita. Yang pertama adalah ghibah atau menggunjing sesama di antara umat Islam atau sesama manusia, yaitu menyebutkan hal yang dibenci atau tidak disukai orang yang kita ceritakan tersebut. Kemudian ghibah ini dalam rangka untuk menjatuhkan atau mempermalukan atau memperburuk citra seseorang karena kebencian atau karena hal-hal yang menyebabkan dendam terhadap seseorang. Kemudian yang kedua itu adalah namimah, yaitu menyebarkan berita dengan tujuannya adalah fitnah atau memfitnah seseorang karena kebencian atau ingin merusak citra atau diri nama baik seseorang. Yang kemudian yang ketiga adalah berbohong atau berkata dusta. Yang keempat yaitu melihat sesuatu yang diharamkan atau hal-hal yang dapat mengundang syahwat. Kemudian yang kelima yaitu sumpah palsu. Yang keenam berkata keji atau melakukan perbuatan yang keji. Kemudian yang kedua yaitu membatalkan puasa. Ya. Termasuk di sini berarti juga membatalkan pahala puasanya, karena puasanya saja sudah jelas-jelas batal. Itu terbagi ada 5 poin. Yang pertama adalah orang yang murtad atau riddah, keluar dari ajaran Islam. Yang kedua, haid, nifas atau wiladah, melahirkan bagi perempuan. Yang ketiga yaitu gila. Yang keempat, pingsan atau mabuk. Yang kelima yaitu berhubungan badan dengan sengaja. Kemudian jika seseorang merusak puasanya di bulan Ramadan atau di siang hari dengan berhubungan badan, ya, maka akan mendapatkan 5 dampak atau 5 akibat yang harus dia terima. Yang pertama, dia berdosa. Yang kedua, wajib untuk tetap tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Kemudian 3, wajib ditakzir, yaitu menerima hukuman dari hakim atau pemerintah jika tidak bertaubat. Yang keempat, wajib mengqadha puasanya. Yang kelima, wajib melakukan atau membayar kifarah atau kafarat. Di antaranya yaitu ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu membebaskan budak. Yang kedua, alternatifnya jika tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih tidak mampu, maka wajib baginya untuk memberi makan 60 orang fakir miskin.
Kemudian ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas, yaitu hukum yang jarang disebutkan. Yang pertama adalah tentang hukum injeksi atau suntik. Hukum suntik boleh jika darurat atau sangat dibutuhkan. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum suntik itu, apakah membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama, pendapat yang mengatakan suntik dapat membatalkan puasa secara mutlak karena benda yang disuntikkan sampai ke jalur makanan. Yang pendapat kedua mengatakan suntik itu tidak bisa membatalkan puasa secara mutlak karena jarum atau suntik itu obatnya tidak sampai ke jalur makanan atau ke kerongkongan. Kemudian yang ketiga, memperinci jika benda yang disuntikkan merupakan makanan maka puasanya batal. Jika bukan merupakan makanan maka bisa dilihat jika disuntikkan di urat maka membatalkan puasa. Jika tidak seperti di otot maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua yaitu riak. Hukumnya bisa diperinci. Yang pertama, jika sampai keluar atau batas luar kemudian ditelan maka puasanya batal. Maksudnya batas luar yaitu tempat keluarnya huruf kha. Ya, apabila kita mengeluarkan riak sampai riak itu keluar melebihi dari batas dari huruf, ketika kita menyebutkan huruf kha maka itu membatalkan. Namun yang kedua, jika batas dalam saja, yaitu maksudnya sebatas saat kita mengucapkan huruf ha tidak sampai kepada huruf kha, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian hukum menelan air ludah tidak membatalkan puasa karena sangat sulit dihindari. Dengan syarat air ludah yang tidak membatalkan puasa, air ludah tersebut murni, tidak bercampur benda dengan material yang lain. Yang kedua, air ludah tersebut suci, tidak bercampur dengan benda-benda yang najis. Kemudian yang ketiga, air ludah tersebut berada di dalam seperti di mulut atau di lidah, tidak sampai kemudian dikeluarkan dari bagian mulut. Kemudian bagian yang keempat, hukum masukkan air dengan tanpa sengaja saat mandi. Itu ada beberapa pembagian. Jika mandi tersebut disyariatkan atau diperintahkan syariat seperti mandi wajib, janabat, atau mandi sunnah seperti saat hendak melaksanakan sholat Jumat, maka puasanya tidak batal. Dengan syarat mandinya dengan cara menyiramkan air. Jika dengan cara menyelam dalam air, maka puasanya batal. Kemudian jika mandinya tidak disyariatkan seperti mandi untuk menyegarkan badan, untuk membersihkan badan, atau maka jika ada air masuk maka batal puasanya meskipun tidak disengaja, baik mandi dengan cara menyiramkan air ataupun menyelam di air. Kelima, hukum jika air tertelan tanpa sengaja saat berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung. Ini bisa diperinci. Jika berkumur yang bagian A, jika berkumur itu disyariatkan misalnya dalam wudhu atau mandi besar, maka dilihat dulu. Jika berkumurnya tidak dengan sangat, kemudian ada air yang tertelan, maka puasanya tidak batal. Namun jika kumur dengan sangat kemudian air tertelan, maka puasanya batal, disebabkan karena terlalu berlebihan dan berkumur. Karena saat puasa hukum berkumur adalah makruh. Kemudian yang bagian B, jika kumurnya bukan termasuk perkara yang disyariatkan seperti berkumur dalam wudhu atau mandi, namun yang keempat kalinya, padahal yang sunnah adalah 3 kali, dalam rangka untuk menyegarkan mulut, kemudian air tertelan, maka puasanya batal.
Nah, itulah beberapa hal yang dapat menyebabkan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dapat mendatangkan rahmat, puasa yang mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.